Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki Andrian dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain. Infrastruktur jaringan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan, harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah. Jaringan berdasarkan distribusi sumber data terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pada jaringan terpusat, semua user berfokus pada satu server. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, semua user dan server saling terhubung satu sama lain. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Kemudian pengelompokan jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Kemudian yang kedua adalah LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk kabel atau wire nirkabel maupun kombinasi antara keduanya. Secara umum, LAN lebih banyak digunakan di dalam sebuah ruangan atau sebuah gedung. Dan yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai 50 km. Luas wilayah MAN bisa mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN, dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua, sehingga dapat dikatakan bahwa WAN ini merupakan gabungan dari sejumlah jaringan komputer yang berada dalam satu kawasan seluas sebuah negara atau benua. Dan yang terakhir adalah Internet. Internet merupakan jaringan komputer terluas dengan cakupan seluruh planet yang menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN di dalamnya, sehingga dapat kita katakan bahwa internet terdiri atas semua jaringan komputer dari perangkat lainnya ke dalam satu jaringan komputer terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu pengelompokan jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih.
berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur yang menyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan dengan satu yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke client dan server. Metode topologi ini digunakan pada jaringan dengan skala kecil yang semua perangkat saling terhubung dan membentuk sebuah bus. Oleh karena itu disebut topologi bus. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Yang pertama, untuk kelebihan, biaya instalasi yang biasa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi bus sendiri sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation atau klien yang lain. Untuk proses mengirim atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi bus sendiri sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang selanjutnya adalah topologi star. Topologi star adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Topologi star memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat. Untuk kelebihannya, yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kedua, yaitu bersifat fleksibel. Selanjutnya, yaitu tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi dari topologi star juga cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusatnya. Topologi selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring sendiri diartikan sebagai suatu skema atau konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer yang lain. Rangkaian yang dimiliki berbentuk titik-titik yang terhubung dengan kedua jenis titik lainnya dalam satu jaringan yang sama. Fungsi dari titik tersebut yaitu sebagai repeater atau untuk memperkuat sinyal sirkulasi. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, dapat dirancang dengan mudah, biaya lebih murah, dan memiliki performa yang baik. Selanjutnya yaitu mudah melakukan pelacakan. Untuk kekurangannya, apabila mengalami kesalahan pada satu node maupun titik, hal ini dapat berdampak pada seluruh jaringan. Proses memiliki kesan yang kaku dan proses pengiriman data tergantung jumlah titik. Sehingga apabila jumlah titik lebih banyak, maka proses pengiriman data juga akan berjalan lebih lambat. Topologi selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi mesh, kelebihannya yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah
untuk dilakukan troubleshoot. Untuk kekurangannya, yang pertama sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Topologi yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada dalam tingkat yang lebih rendah. Untuk kelebihannya, jenis topologi ini sangat cocok bila digunakan pada jaringan komputer dengan skala besar. Kemudian dengan teknologi tree, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada pada tingkatan bawah di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Kerusakan atau gangguan pada salah satu klien tidak mempengaruhi klien yang lain. Dengan topologi ini juga komunikasi dapat dilakukan secara point to point sehingga manajemen data menjadi lebih baik. Kekurangannya sendiri yaitu apabila hub mengalami masalah atau rusak, maka seluruh jaringannya akan mengalami gangguan. Topologi ini membutuhkan banyak kabel dan hub sehingga biaya dalam membangun jaringan lebih mahal. Komunikasi antar komputer pada topologi ini harus melalui hub sehingga kinerja jaringan dan aliran data cenderung lambat. Baik, sekian saja materi pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.